Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa dengan saya Sandy, guru dari SDN Kalibata 11. Kali ini kita akan berbicara di podcast SDN Kalibata 11. Semua suara berhak didengar. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Kepala Sekolah Hebat dari SDN Kalibata 11, yaitu Ibu Titin Supriyatin, MPD. Halo Ibu Halo, Titin, selamat Bu Sandy. siang. Bu Selamat Titin, siang. apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Bu Sandy. Wah, luar biasa hari ini kita bisa berbincang-bincang di tengah kepadatan kegiatan Ibu. Ya, yang kita tahu dari pagi Ibu ada di sekolah, siang ternyata tiba-tiba ada di kementerian, lalu dengan eh, sebagai fasilitator di berbagai pelatihan ya. Nah, Bu Titin sebagai kepala sekolah hebat, ya. Ya karena kita sekolah kita kan sekolah hebat, betul ya Bu Titin ya? Iya. Iya dong. Siapa Iya. dulu gurunya? Iya betul betul betul. Nah, Bu Titin, kita Mm, mau berbicara sedikit tentang SDN Kalibata 11. Oke. Ya, oke, Bu Titin, apa sih visi dari SDN Kalibata 11? Kalau boleh dijelaskan. Iya. Jadi visi sekolah kita tercinta ini yaitu SDN Kalibata 11 adalah terwujudnya murid yang bertakwa, berprestasi, kreatif, serta mandiri dan peduli lingkungan. Oh, luar Mhm. biasa, keren banget. Oke, kenapa kami memilih visi seperti ini? Karena memang visi ini sudah kami selaraskan dengan 8 DPL, yaitu dimensi profil lulusan, di mana pembelajaran sekarang adalah pembelajaran mendalam ya. Iya betul. Tentunya visi sekolah itu harus kita selaraskan. Nah, akan menciptakan murid yang apa? Yaitu yang bertakwa. Dia akan menjalankan perintah agamanya sesuai dengan agamanya masing-masing dan lalu tidak hanya itu, anak-anak juga nantinya akan berprestasi, ya, Tuh, sehingga nama sekolah ini terus berkibar ya karena luar biasa, prestasi-prestasi betul anak betul. itu dan juga kreatif serta mandiri dan peduli lingkungan. Kenapa peduli lingkungan? Karena kita akan mengikuti apa ya sekolah adiwiyata, Adiwiyata, luar biasa. sehingga uh, kita membiasakan anak untuk peduli lingkungan seperti itu. Adiwiyata 2026 ya Bu Iya, Titin ya. 2026. Ya, baik Bu Titin, itu kan visi ya, visi yang Mhm. luar biasa. Dan diharapkan dengan visi ini kita mempunyai program unggulan Oke, yang ya. sudah kita jalankan maupun yang akan kita jalankan di tahun pelajaran yang baru ini. Apa sih program unggulan yang sedang berjalan dan akan dijalani di SDN Kalibata Iya, 11? kalau tahun lalu kan kita punya program unggulannya kayak Mijel ya nggak? Ada. Nah kalau tahun ini program unggulan kita adalah perpustakaan ya, Iya betul. dan kita kaitkan dengan podcast serta mini theater ya Betul studio betul. kita seperti itu Bu Sandy. Baik ya. Jadi ini salah satu program unggulan kita yaitu podcast Iya, ya, yang memang saat ini adalah tampilan perdana, betul nggak Bu iya Titin? betul Iya. sekali. Nah, nah Bu Titin, dari program itu, dari Hmm, program yang sudah dijalankan ataupun yang akan dijalankan, pasti ada tantangan yang dirasakan iya. oleh sekolah. Mhm, Nah, kalau kita boleh tahu nih, mhm. tantangan yang dihadapi oleh sekolah itu di Oke. zaman sekarang apa? Tantangan untuk saat ini mungkin waktu ya. Program itu kan banyak sekali ya di Kalibata 11 ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mungkin dari sekian program yang akan kita apa gaungkan adalah di tahun ini adalah podcast itu sendiri. Yang pertama adalah memang tantangannya dari waktu itu sendiri. Karena memang kita butuh waktu ya untuk melakukan podcast itu sendiri ya kan. Kita juga butuh narasumber, mencari narasumber Betul. yang ada. Nah, tidak hanya waktu, tantangannya juga sumber daya apa namanya narasumbernya itu sendiri Narasumber. yang bisa membuat motivasi murid kita untuk lebih berprestasi Oh lagi iya. ya. Tapi sebenarnya sih tantangannya nggak terlalu signifikan, tidak, hanya biasa-biasa saja. Dan semua itu, insya Allah Kalibata 11 kan memiliki guru-guru yang hebat ya, guru-guru yang apa Betul yang mau betul. belajar, yang mau mengembangkan bakat mereka untuk mengembangkan murid-muridnya. Insya Allah sih tidak ada tantangan yang terlalu berat buat program-program sekolah itu sendiri. Betul Ibu ya.
semoga juga podcast kita jadi sumber inspirasi ya Bu ya. Iya. Iya bagi Amin, sekolah-sekolah amin, lain ya, amin. betul ya Iya, Bu. Dengan podcast ini dengan prestasi-prestasi kita. betul. Sekarang kita mau bicara satu-satu dulu nih Bu. Iya, boleh. Prestasi sekolah. Oke. Oke, prestasi sekolah SDN Kalibata 11 itu sudah tidak diragukan lagi. Hmm. Ya, luar biasa. Begitu banyak prestasi yang sudah diraih di sekolah kita ini. Yang salah satunya adalah kita lomba perpustakaan. Oh iya. Dan kita Oke. juara 3. Wah, luar Iya. biasa. Kita tepuk Tingkat tangan dulu. kota ya. Ya, ini Hebat. sebenarnya nggak nyangka juga ya. Alhamdulillah ya. Memang perpustakaan kita kan memang dulunya masih belum aktif. Ternyata tahun ini kita aktifkan kembali dan mengikuti lomba tingkat kota juara 3 dan Iya. itu sungguh luar biasa. Ini semua berkat kerjasama Bapak Ibu guru, terutama Ketua Perpustakaan kita ya, Bu Azizah, Betul, ya, luar berkat biasa Bu dukungannya Azizah. juga sama Bapak Ibu guru dan semua masyarakat dalam mensukseskan program sekolah kita ini. Yang saya inginkan mungkin tidak hanya cukup di tahun ini kita menjuara 3, untuk tahun depan kita akan coba lagi ya, semoga bisa Iya. dapat juara Juara bersama. 1. Amin, 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 amin. Benar Bu, benar. Seperti itu. Iya. Apa namanya? Biar juga perpustakaan kita itu jadi menumbuhkan minat baca anak. Iya, betul. Karena memang literasi itu kan hal yang paling utama di sekolah itu sendiri. Dan perpustakaan adalah jantungnya sekolah, ya kan? Kalau perpustakaannya bagus, perpustakaannya nyaman, buku-bukunya beragam, dan memfasilitasi anak-anak dalam membaca, berkreativitas, itu kan lebih bagus. Seperti Betul, Bu. itu. Insya Allah nanti ke depannya akan lebih baik lagi perpustakaan Iya. sekolah kita ya. Jadi itu memang menambahkan literasi Ah, untuk apalagi kita ya. sudah ada itu kan perpustakaan Digital, digital betul ya. Jadi kita anak-anak mau pinjam mau buku pinjam buku langsung. bisa lewat online ya kan? Iya, Ada juga betul. apa namanya website perpustakaan kita juga punya loh Bu Sandy, jangan lupa Benar. ya. Jadi tolong dicek-cek ya Iya. gitu. Kalibata 11 tidak hanya Oke, punya YouTube tapi juga betul. ada apa namanya portalnya ya. Iya. Nah, Mungkin kalau misalnya orang tua juga mau baca bisa ya Bu? Oh, bisa betul, gitu. betul, Dia betul. bisa memilih buku apa saja yang baik untuk Iya. anaknya ya. Bisa. Kalau nggak sempat ke sekolah, pinjamannya bisa lewat online. Iya, betul. Oke. Luar biasa memang sudah Kalibata 11 lah. Ya. Nah, Bu Titin, itu satu tadi ya perpustakaan kita. Lalu yang kita bahas selanjutnya yaitu yang saat ini nih kita berada di sini, yaitu adalah podcast. Oke. Podcast ya, karena memang kayaknya Bu Titin di sekolah-sekolah di Jakarta ada nggak yang udah punya podcast seperti kita Oh, atau belum? ada Bu Sandy. Oh, Ya, ada. ada. Oke, SD. Kayaknya SD belum. SMP. Oh, Iya. jadi kita ya. SMP SMA kayaknya sudah biasa untuk podcast. Kalau di SD Iya. ya insya Allah mungkin di Kecamatan Pancoran ya. Iya betul, kayaknya baru kita ya. Nah, itu juga jadi inspirasi juga tuh buat sekolah-sekolah. Karena dengan podcast ini, jadi kita tuh mendorong sekolah ya, khususnya untuk pemerintah biar sekolah itu lebih melek sama teknologi gitu ya Bu ya. Karena memang kan informasi itu kan tidak hanya kita apa namanya cukup hanya di sini saja, tapi kita bisa menyebarluaskan informasi-informasi yang baik, terutama untuk memberikan motivasi anak. Kenapa sih kok anak itu bisa berprestasi dengan apa cara-caranya, kiat-kiatnya kan bisa melalui podcast. Nah, sehingga kan informasi itu sampai kepada murid, tidak hanya murid tapi orang tua bahkan halayak masyarakat lainnya seperti itu. Jadi podcast ini kita berbicara bukan tidak hanya kita mengundang tamu-tamu yang penting gitu misalnya tapi kita juga bisa mengundang siswa, murid-murid yang berprestasi, betul sekali, orang tua. Iya. Jadi narasumbernya kita bisa mencari dari murid-murid kita, seperti itu. Dan nanti yang akan berbicara tuh juga bukan gurunya, mungkin anak-anaknya juga dilatih untuk berpodcast ya. Kemarin kan guru-gurunya sudah dilatih kan, iya kan. Sudah pelatihan. Bahkan Bu Sandy yang terbaik ya katanya. Iya, oke Bu. Jadi ya satu lagi berarti ya kita jadi inspirasi buat sekolah-sekolah lain. Pertama tadi perpustakaan ya, podcast kita. Nah, lalu yang ada lagi apa? Toilet growing Bu. Wah, kita juara. Oh iya. Pertama juara tingkat 1. Juara 1 tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Lalu juara 2 tingkat
kota, Iya. tingkat SD. Sudin, Wah, Sudin oh Jakarta Sudin Selatan Jakarta satu, Selatan dua ya. 2 ya. Iya. Oke, kalau gitu kita tepuk tangan lagi ya, Bu. Oke. Iya, toilet glowing ya. Eh, apa sih itu, Bu? Biar penonton-penonton kita Iya, tahu jadi apa gini sih? ya, tahun ini memang yang unik ya. Jadi Mm-mm, sekolah itu ada lomba toilet glowing ya, di betul. mana memang mungkin ya Kak Suding kita tuh menginginkan semua sekolah ya, baik itu jenjang PAUD bahkan sampai SMA itu mempunyai sekolah yang toiletnya glowing, yang bersih, sehingga apa? Sehingga anak itu nyaman belajar di sekolah. Ya, ketika dia mungkin mau ke belakang, lihat toiletnya yang bersih, wangi, dan fasilitasnya mungkin lengkap ya untuk di kamar mandi itu menjadi suatu apa namanya kebanggaan tersendiri ya. Betul. Kita kan bisa melihat ya kalau sekolah yang toiletnya bersih tentunya ya enggak uh, pasti anak-anaknya nyaman ya Betul. kan belajar nyaman tidak hanya murid kan tapi gurunya juga Gurunya. kan Iya, nah betul, betul. seperti itu ya alhamdulillah di SD Kalibata 11 itu sudah memiliki toilet dengan sejumlah anak ya perbandingannya sudah cukup dan juga memiliki toilet yang disabilitas Oh iya, kita ada betul, toilet betul ya. disabilitas ya kan sehingga mungkin itu menjadikan salah satu poin bagi sekolah kita untuk bisa meraih juara tersebut ada hair dryernya Oh ya iya, kan terus ada toilet disabilitasnya ya betul. seperti itu dan kebersihan-kebersihan toiletnya juga bisa kita rasakan bersama Iya, tapi harus itu Bu Sandy tetap dijaga kebersihannya betul ya ya. kan. Heeh. Menang ini kita harus tetap jaga. Dan Iya yang lebih penting adalah kalau toilet bersih itu kan juga untuk kesehatan ya, Bu. betul iya Kesehatan bagi wait murid, guru, semua warga sekolah. iya Ya betul ya, Bu ya. Nah, luar biasa memang nih SDN Kalibata 11 sudah dikenal. iya Saya sampai kalau pelatihan itu aha ditanya dari mana, Bu? SDN oh Kalibata 11. Oh, yang sekolahnya itu ya gitu. Aduh, iya saya langsung bangga saya jadi aduh guru Kalibata 11. Nah, Bu Titin, kita mau mundur ke belakang. mm. Kita mau berbicara tentang pengalaman 1 tahun lalu yang luar biasa hebatnya, yaitu Oke. adalah kita kedatangan tamu Mhm. kunjungan dari delegasi Korea. Oh iya ya, Iya oke. kan? Mhm. Bulan Agustus yang lalu ya, kayak Mhm. sekitar tahun Pas lalu ya. tahun lalu ya, Ya, Agustus. tahun Iya. lalu. Itu kan yang kita tahu sekolah ini bukan dengan misalnya dipilih secara random, tapi memang kementerian menunjuk gitu ya Bu Iya, ya, betul. menunjuk kita untuk Heeh. menerima karena dianggap kita mampu. Iya, iya. Nah, dengan kepala Oke. sekolah hebatnya juga. Wah. Itu bagaimana tuh Bu? Nah, Ceritanya kok bisa? iya. Jadi saya juga kaget ya, Bu Sandy ya. Kan pada Mm, saat itu juga saya kan baru 1 tahun ya di sekolah ini. Ini belum 1 tahun belum, baru belum, hitungan belum, bulan belum. ya. Iya. Nah, saya dipanggil di kementerian untuk memaparkan program-program sekolah yang ada di sekolah ini. Ya mungkin Mm-mm, ada beberapa program yang menurut kementerian itu menarik gitu kan untuk mm-mm, bisa berbagi sharing dengan mm-mm. Korea Selatan ya. Alhamdulillah sekolah kita terpilih ya kan Iya betul. dan guru-guru yang dari Korea Selatan juga melihat kegiatan sekolah anak-anaknya seperti apa Iya, ya kan terus kreativitasnya apa pada saat itu kita bikin 1000 candles ya kan iya ya betul. 1000 lilin 1.000 ya lilin, dari betul mana betul. dari Dan Mijel. Miguel, itu Nah, program unggulan. iya betul. Dan itu pada akhirnya kita kan buatkan souvenir untuk mereka ya kan. Betul. Seperti itu kayak lilin ya, Lilin lilin aromaterapi dan dan sabun. sabun. Betul Nah, betul. seperti itu Bu Sandy. Ya Oh, alhamdulillah sekolah kita bisa dapat kunjungan dari luar dari negeri ya, iya Korea betul. Selatan. Benar Bu, itu merupakan suatu kebanggaan ya. Bukan salah satu, banyak ya. Bukan salah satu, tapi itu merupakan kebagian kebanggaan kita. Nah, Bu, Mm-mm. selain prestasi sekolah, Mm-mm. tentunya murid-murid kita pun juga berprestasi, Oke. baik di bidang akademik dan Mm-mm. non-akademik. Mm-mm. Nah, sekarang supaya penonton kita yang di rumah Uh-uh. tahu nih, eh, kita tuh untuk non-akademik dan akademiknya tuh kita untuk murid-muridnya itu prestasinya apa saja Oke. dan Oke. sudah ke tingkat apa Iya. gitu. Gimana Jadi Bu? gini Bu Sandy ya, sekolah itu yang berprestasi adalah ketika sekolah itu mensupport kegiatan lomba-lomba, baik itu akademik maupun non-akademik, baik itu yang berjenjang maupun yang tidak berjenjang. Tapi di sini kami prioritaskan untuk yang lomba berjenjang, di mana dari level kecamatan, lalu tingkat kota, lalu tingkat apa provinsi, bahkan nasional. Nah, kami mensupportnya dengan apa? Yaitu pertama, dengan memberikan fasilitas kepada murid.
Contohnya FLS 3N kan banyak sekali, kita ada lomba menari, lomba menulis cerita, ada juga lomba menyanyi solo ya kan, Iya, ada betul. juga lomba kriya. Nah itu semua kita fasilitasi dengan apa? Dengan membuat ekstrakurikuler yang ada Iya, ya. Kayak kemarin hari kita sudah masuk lomba tingkat tingkat kota kota. ya, juara Mm-mm, 3. juara 3. Nah, alhamdulillah kan kita dapat juga. Terus kita juga pernah menyanyi solo ya, Ya, tahun lalu ya, iya, tingkat juara kota. 1 ya, Iya, betul, tingkat kota. tingkat kota, ya kan? Iya, betul. Oke, juga pernah juga tahun ini kita menulis cerita itu sampai tingkat kecamatan juara ya, Betul. seperti itu. Nah, dengan adanya lomba-lomba yang berjenjang, baik akademik maupun akademik itu, saya sangat mensupport. Sehingga apa? Sehingga membuat anak-anak untuk ayo berpacu, berpacu dia berlatih lagi lebih semangat lagi untuk meraih prestasi. Ya, Betul. seperti itu Bu Iya, Sandy. Bu. Itu juga kan apa namanya? Lomba-lomba itu juga kan untuk siswa juga ke depannya Mm-mm. dengan dia mereka berprestasi, mereka akan apa ya? Dapat Sertifikat. sertifikat. Nah, Ya, sertifikat itu digunakan untuk bisa masuk eh, salah satu masuk ke ke SMP 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 negeri negeri ya, favorit betul. gitu Dari ya. jalur prestasi. Yuh, Nah, jalur prestasi, ingat itu oke. masuk dengan jalur Prestasi. prestasi. Oke, Bu Titin, dengan sederet prestasi yang ada, nah bagaimana sih sekolah mempunyai strategi agar anak-anak ya sekarang sih udah semangat ya, tapi lebih Mm-mm. bersemangat lagi untuk berprestasi di tengah gempuran teknologi ya yang distraksi di zaman sekarang ini, gitu Bu. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya strategi apa, yang pertama ya kita mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan kurikulum merdeka, tetap kurikulum merdeka, tapi pembelajarannya lebih mendalam. Iya, Nah, itu pertama kita fasilitasi dulu guru-guru dalam pemahaman konsep pembelajaran mendalam. Yang kedua, kita fasilitasi anak dengan mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan adanya pembelajaran coding iya, dan AI ya. Nah, dan anak kita fasilitasi. Yang ketiga adalah kita memberikan ruang kepada anak untuk terus berkarya, berkarya dan dengan apa pembuatan proyek-proyek. iya, Contohnya guru melakukan multidisipliner atau pembelajaran yang berintegrasi ya, bisa iya, juga dengan melakukan PBL atau PJBL atau STEM. Nah, itu iya, bisa akan membuat anak nantinya dia akan cakap dan terampil dalam semua bidang. Seperti mm-mm. itu, Bu Sandy. Iya betul-betul dengan apa namanya menggunakan kolaborasi juga ya Iya, Bu. Iya benar. karena di pembelajaran mendalam itu Hmm, kan digunakan seperti itu iya, juga. Benar-benar. kolaborasi, kemitraan, ya. Kemitraan Nah, kita ngomong kemitraan ya, Bu Sandy ya. Alhamdulillah ya, kita sudah banyak mitra-mitra yang eh, yang sudah berhubungan dengan kita ya, iya dengan join. sekolah join ya. Kayak kemarin ya, Iya kita apa eh, UMKM ya kan. UMKM iya Nah, itu kita mitra kita kita bisa yang bikin pensi bisa yang luar pensi yang luar biasa. biasa. Betul Tidak betul hanya Bu. itu, kita puskesmas juga kan, dokter Puskesmas. Iya puskesmas betul betul. bisa juga, atau Mm-mm. juga kemarin apa yang dari Hot Wheels ya. Iya, Uh, betul anak-anak uh, dari Hot Wheels. Iya, betul-betul. Oke, Jadi arena sebenarnya sebelum pembelajaran mendalam, SDN Kalibata 11 sudah melakukan itu sudah ya, Bu. melakukan tanpa Tanpa disadari. disadari kita Iya. udah melakukan itu. Apalagi sekarang sudah digaungkan nih Digaungkan harus ya? pembelajaran mendalam, berarti Iya, lebih lebih lagi. lebih lagi Oke. ya, lebih semangat lagi. Benar-benar, Bu. Nah, Bu Titin, Mm. apa harapan Bu Titin untuk SDN Kalibata 11 ini? Oke, harapan saya sih semoga sekolah ini terus berprestasi ya, berprestasi tidak hanya dalam akademik tapi non akademik juga. Yang paling utama adalah memiliki karakter yang baik, terutama dia bertakwa. Nah, Iya, di mana anak-anak itu saya menginginkan bahwa sekolah ini anak-anak memiliki dimensi profil lulusan yang kita tahu bahwa ada 8 ada ya, 8. Bu Sandy. Mm-mm. Pertama, keimanan dan ketakwaan. Mereka tuh harus mempunyai keimanan yang kuat sehingga ketika murid memiliki keimanan dia tidak akan terpengaruh, ya, Iya, tidak betul. akan goyah gitu kan. Ada teman yang ngajak yang nggak baik, dia sudah punya iman yang kuat, berarti kan dia tidak terpengaruh. Yang kedua adalah kewargaan, di mana murid Kalibata 11 itu harus bisa bermasyarakat, Masyarakat. ya, mencintai negaranya, ya, bisa mencontohkan menjadi warga negara yang baik seperti itu. Lalu juga ada kemandirian.
dia juga harus mandiri, mempunyai sikap yang mandiri, belajar sendiri, ya, dia disiplin diri dia sendiri, pokoknya semuanya serba mandiri. Lalu juga ada kesehatan. Nah, di sini kan kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik ya, tapi juga mental. Oh, Ya, betul. Itu yang oke. utama, Bu. Kita selalu ajarkan ke anak-anak kan anti bullying ya kan, Iya. intoleransi seperti itu. Sehingga nanti mereka bisa cakap di luar sana dalam kondisi badannya sehat baik jasmani maupun rohani. Nah, tidak hanya itu kan Bu Sandy juga ada kolaborasinya. Iya. Nah, anak-anak juga bisa berkolaborasi serta nanti bisa juga berkomunikasi yang cakap. Nah, di sini salah satunya nih dengan Podcast. podcast Iya, mereka betul harus ya. bisa berkomunikasi yang baik ya Iya, enggak? benar-benar. Nah, lalu berkreativitas juga dan terakhir adalah penalaran kritis di mana anak harus mempunyai penalaran yang bagus. Seperti itu ya, Bu Sandy. Saya harapkan sekolah ini nanti selalu berprestasi, guru-gurunya hebat, guru-gurunya cakap, tanggap juga, dan anak-anaknya menghasilkan murid yang benar-benar sesuai dengan visi misi yang diharapkan di SDN Kalibata 11. Amin. Wah, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini ya Bu Titin ya. Iya, iya. Dengan visi dari Kalibata 11 itu memang mewujudkan murid yang bertakwa, berprestasi, kreatif, mandiri, dan peduli Peduli lingkungan. lingkungan. Ya, juga dengan program-program dan inovasi yang Ibu buat, juga dengan guru-guru hebat yang lainnya, dan juga dengan sederet prestasi yang sudah diraih di Kalibata 11, itu bukan hanya membanggakan warga sekolah, tapi juga diharapkan menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan Indonesia. Sehingga Kalibata 11 ini bisa jadi contoh yang baik. Gitu ya, Bu Amin, ya. amin. Iya, oke Bu Titin, Iya. terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi bersama kita di podcast perdana pada saat ini. Semoga SDN Kalibata 11 terus berkilau, ya, Wow. terus berprestasi dan siap menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Ya, oke kalau gitu kita closing statement aja ya buat penonton semua. Kita sama-sama Ibu Titin, Ya. podcast SDN Kalibata 11. Semua suara berhak didengar. Ya, assalamualaikum.